Halo sahabatku, jumpa lagi bersama saya Wayanari di channel YouTube saya yaitu Bonsai Tropis Bali. Oke sahabatku, semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan juga untuk rezeki selalu dilancarkan. Ya tentunya dengan usaha yang positif dan aktif. Oke sahabatku, jadi untuk kegiatan hari ini kita akan berbagi tips sedikit untuk tentang perawatan pohon yang berjenis Hokianti. Jadi untuk pohon jenis Hokianti ini adalah jenis Hokianti yang berbuah dan pertumbuhan daunnya menuju ke mikro, dan juga kadang-kadang dia di sini berbunga ya. Jadi untuk tips perawatannya, kita di sini biasanya setiap sebulan sekali untuk di bagian induk atau batangnya kita biasanya melakukan penyikatan, karena biasanya untuk pohon Hokianti itu sering tumbuh jamur yang berwarna hitam. Jadi itu sangat merusak atau mempengaruhi pertumbuhan pada tunas-tunas ranting yang baru. Jadi jamur itu biasanya menghambat dia untuk pertumbuhan tunas-tunas rantingnya. Dan di sini juga untuk di media kita biasanya rutin melakukan pergantian secara bertahap atau memberinya sedikit media baru yang kita campur dengan pupuk. Kita biasanya memberinya sedikit seukuran ini ya, agar pohon Hokianti ini selalu mendapat nutrisi yang seimbang. Oke sahabatku, jadi untuk pohon Hokianti ini kebetulan dulu kita konsep atau kita tata dengan secara berkelompok atau bisa dibilang dengan grouping ya. Jadi bisa disimpulkan konsepnya seperti panorama di hutan ya. Jadi kebetulan waktu konten yang ada sekitar 2 bulan lalu kurang lebih, kita memberinya sedikit hiasan batu di bawahnya agar sedikit menambah kesan seperti di alam. Oke sahabatku, jadi untuk tingkat kesuburannya juga kita sudah perhatikan masih terlihat sehat dan subur. Jadi di sini karena pertumbuhan di bagian perantingannya juga sudah waktunya kita melakukan pencukuran atau pruning untuk selalu menuju ke tahap perapatan dan sekaligus juga untuk menuju proses pengecilan daun. Oke sahabat, jadi untuk konsep panorama ini sangat simpel sekali. Kita bisa memanfaatkan beberapa pohon Hokianti yang ukurannya hampir-hampir sama ya. Jadi karena kita dulu mencari atau mengambilnya agak terlalu banyak, dan di situ otomatis kita tidak mungkin mampu memberinya wadah atau pot masing-masing. Jadi karena juga di sini kebetulan pergerakannya natural atau batangnya agak lurus, dan di situ kita mengambil konsep yang simpel dan kita jadikan satu seperti di hutan ya.
atau mungkin juga bisa dibilang dengan panorama hutan. Oke sahabatku, semoga konsep atau gaya hutan ini bisa menginspirasi atau memotivasi ya. Siapa tahu nanti sahabat-sahabat punya bahan yang bentuknya seperti ini atau gerak induknya lurus, jadi kita bisa mengkonsepnya lebih simpel sekali ya. Dan juga untuk perawatannya sangat mudah sekali ya, untuk baik itu di bagian media maupun di batang induknya. Jadi di sini kalau kita biasanya untuk melakukan perawatan di batang induk, kalau pas musim hujan, sebelum musim hujan itu turun, kita biasanya memberi dia insek untuk di bagian batangnya ataupun di bagian percabangannya. Sebelum kita memberi insek, kita sikat dulu sampai bersih, terus kita diamkan, kita keringkan dulu sedikit, baru kita biasanya memberi insek berupa serbuk ditan ya. Jadi nanti sahabat bisa mencarinya di toko-toko bonsai atau di online ya. Jadi dia berupa serbuk dan kita campur sedikit dengan air dan warnanya putih agak kekuningan ya. Dan untuk pengaplikasiannya kita bisa menggunakan sikat atau kuas kecil itu ya, atau mungkin kayak kuas lukis itu ya. Kalau dia sudah kering, kita aplikasikan, kita oles dia di masing-masing induk atau percabangannya. Dan nanti kita tunggu dulu proses pengeringannya selama 1 hari atau 2 hari. Jadi untuk proses pengeringan pertamanya memang kelihatannya dulu seperti kayak dicat ya. Tapi seiring waktunya berjalannya nanti, dia akan menyesuaikan seperti warna pada induk atau batang pohon apapun yang akan kita aplikasikan. Biasanya kita di sini perhatikan setelah melakukan pemberian insek pada batang atau percabangan, di situ biasanya dia kelihatan sudah bagus warnanya sekitar 1 bulan atau 2,5 bulan ya. Jadi fungsi untuk insek ditan itu sangat bagus sekali ya, karena dia mampu menetral pertumbuhan jamur-jamur yang ada di masing-masing induk atau batang maupun di percabangannya. Oke sahabatku, untuk perawatan di bagian induk atau percabangannya dari kita segitu dulu. Semoga tipsnya itu bermanfaat dan bisa memberi motivasi untuk para sahabat-sahabat yang menyukai setiap tumbuhan atau tanaman yang dijadikan bonsai. Oke sahabatku, jadi kita di sini akan melanjutkan perawatan berkalanya ya. Jadi untuk perawatan berkalanya seperti biasa, kita akan selalu mempruning pertumbuhan anak-anak ranting ataupun cucu-cucu ranting agar selalu bisa menampilkan space-space atau merapatkan masing-masing percabangan maupun perantingan. Oke sahabatku, kita akan lanjutkan dulu ya untuk proses pemruningan atau pencukurannya.
Oke sahabatku, jadi tadi kita sudah melakukan perawatan berkala, yaitu dengan cara mencukur atau pruning di bagian perantingan atau anak rantingnya. Dan untuk hasilnya seperti ini dulu, yang tujuannya nanti tentu saja untuk selalu menuju tahap perapatan untuk di masing-masing percabangan atau perantingan, dan juga untuk membuka masing-masing ruangan dimensi atau space dan dimensi belakangnya, jadi agar penampilannya lebih jelas dan bagus. Oke sahabatku, untuk kegiatan hari ini akan kita akhiri dulu, dan semoga juga untuk perkembangan dan pohon hokianti ini selalu sehat dan subur. Dan di bawah kita tadi memang tidak melakukan pencukuran dulu, karena sekarang sudah memasuki musim panas, jadi pertumbuhan rumput-rumput yang ada di bawahnya ini kita akan manfaatkan dulu untuk meredam hawa panas, agar media yang di bawahnya itu tetap lembab dan stabil. Oke sahabatku, semoga kegiatan hari ini bisa menginspirasi atau bermanfaat, dan juga untuk tips yang kita bagikan tadi semoga juga ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat semua. Oke sahabatku, kita akan akhiri dulu. Salam satu hobi dan selalu semangat berkarya.